Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ingkang kinurmatan para sesepuh bini sepuh ingkang boten waget kula sebataken setunggal mbaka setunggal, ibu bapak sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini di Ramadan yang ke-13, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan usia yang panjang ini. Ibu bapak, usia atau umur itu nikmat yang sangat agung dan menentukan kita apakah kita itu akan menjadi orang yang paling baik atau orang yang paling buruk. Ini tergantung kepiawaian kita. Kepiawaian niku napa? Keprigelan. Tergantung kepiawaian kita ketika kita menggunakan nikmat yang berupa umur. Jadi umur itu menentukan kita apakah kita akan menjadi baik atau menjadi tidak baik. Maka pernah suatu ketika ada seorang laki-laki Badui, ya, laki-laki desa gunung, datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki Badui ini langsung mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad. Tidak ya Rasulullah, karena memang orang Badui. Orang Badui itu kan orang desa, ya. Tabiatnya kasar, mengerti unggah-ungguh, nek matur to the point, tanpa pengantar. Kalau orang Jawa kan pengantarannya kan panjang, sepindah sowan, ping kalih silaturahim, ping tiga tuwi pasederekan, sekawan utang. Ini orang Badui ini to the point. Ya Muhammad, ya Muhammad, ayyun nasi khairun, ya Muhammad. Orang yang paling baik itu yang seperti apa, yang bagaimana? Orang yang paling baik, paling bagus itu yang seperti apa? Terus sekalian, karena yang tanya ini orang Badui, maka jawaban Nabi pun biqadri uqulihim, dengan batas intelektual mereka. Nabi dengan simpel menjawab begini, khiyarukum atwalukum a'maron wa ahsanukum a'malan. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah atwalukum a'maron, siapa-siapa yang usianya paling panjang, wa ahsanukum a'malan, dan perbuatannya pun juga paling baik. Orang yang terbaik itu siapa-siapa yang usianya paling panjang dan perbuatannya pun juga paling baik. Sekalipun usia antara umat zaman dahulu dengan umat zaman sekarang ini selisihnya jauh berbeda, jauh sekali.
Kalau umat zaman dahulu ya ada yang sampai 100 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Bahkan Al-Quran menginformasikan Nabi Nuh alaihissalam itu tinggal bersama kaumnya alfasanatin illa khamsin, 1000 kurang 50, 950 tahun. Kalau nganti mboten iso mbayangke urip kok 950 tahun niku kaya ngopo dawane itu. Niku nek dadi pegawai PNS niku njur golongan pira, pangkate napa, negara sesa mbayar apa ora. Tapi kalau usia umat Muhammad ini, kalau beliau mengatakan ya kisarannya non sewu ma baina sittina ila sab'in, kisarannya antara 60 sampai dengan 70-an tahun, itu masih koma. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, ada yang melampaui dari 70 tahun tapi tidak banyak. Sing punjul pitung dosa niku onten ning boten oke. Istilahnya barang langka, ngoten. Nek belantik sepeda motor Mas Tani limited edition, barang langka. Usia 75, 80 itu sudah barang-barang langka. Barang langka sing golek akeh, barange sithik, regane larang. Nah, mila usia sekali lagi itu nikmat yang sangat agung, dan nikmat yang berupa umur ini menentukan kita apakah kita ini akan menjadi orang yang paling baik atau yang kebalikannya orang yang buruk. Ini tergantung kepiawaian kita menggunakan nikmat berupa umur. Alhamdulillah Allah menganugerahkan kita mendapati bulan Ramadan. Kemungkinannya dua. Kenapa kita diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan ini? Kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya tahu bahwa bekal kita menuju akhirat belum banyak. Sehingga kita diberi kesempatan mendapati Ramadan ini untuk memperbanyak bekal. Ini kemungkinan pertama. Atau kebalikannya, bisa jadi mohon maaf, dosa kesalahan kita ini banyak sehingga Allah sedang memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan memohon ampunan. Barangkali itu kenapa kita diberi oleh Allah kesempatan untuk menikmati Ramadan. Kalau opsi ini tidak, wah enggak, saya itu bekalnya sudah banyak. Oh, nek ngaji ahad pagi yo gasi nangarep terus buat catatan misalnya. Saya bekalnya banyak, dosane sithik. Kemungkinan kedua, kemungkinan Allah sedang akan memberi anugerah yang survival, yang lebih istimewa. Apa? Allah tahu amal-amal kita itu baik, sehingga Allah akan meninggikan derajat kita sangat tinggi, melebihi orang lain karena usia yang diberi Allah pautan atau jarak umur yang berbeda. Karena usia 1 tahun antara mukmin yang satu dan lainnya sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama beribadah kepada Allah, selisih usia 1 tahun, Rasulullah mengatakan di akhirat berdampak derajat keduanya sejauh antara bumi dan langit. Itu jarak usia 1 tahun. Maka alhamdulillah kita diberi kesempatan menikmati Ramadan tahun ini, kita manfaatkan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak rahimakumullah, pada pagi hari ini sedikit yang akan kita sampaikan ini adalah 3 kunci keberuntungan. 3 kunci keberuntungan. Ini saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Tapi sebelumnya ibu bapak rahimakumullah,
penting untuk kami sampaikan sebagai sebuah pengantar. Saya membaca ya tulisannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Beliau menukil perkataan Muhammad bin Fadl. Ya, Muhammad bin Fadl ini seorang sufi zahid, seorang sufi dan seorang yang zuhud. Beliau mengatakan begini, Islam ini akan lenyap, akan hilang di tangan manusia 4 golongan. Yahbul Islam ala yadai arba'ati asnafin minan nas. Islam ini akan hilang, akan lenyap, akan runtuh di tangan manusia 4 golongan. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai menjadi salah satu di antara keempat-empatnya. Belum mengatakan, yang pertama adalah sinfun la ya'maluna bima ya'lamun. Kelompok manusia yang tidak mau mengamalkan apa yang sudah ia ketahui. Itu pertama. Kelompok manusia yang sudah Allah beri anugerah pengetahuan agama, pengetahuan tentang Islam, diberi anugerah oleh Allah juga kemampuan untuk melakukannya, melaksanakannya, tapi sengaja meninggalkannya. Orang yang seperti ini sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja sedang ikut andil meruntuhkan Islam. Yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan wasinfun ya'maluna bima la ya'lamun. Yang kedua, beliau mengatakan kelompok manusia yang ya'maluna, yang suka melakukan sekian amal, sekian amaliyah yang mereka klaim sebagai sebuah ibadah, bima la ya'lamun, tetapi dia tidak mengetahui akan apa yang dilakukannya. Bahasa simpelnya begini, orang-orang yang melakukan sesuatu gemar melakukannya dalam kondisi dia tidak tahu akan apa yang dilakukannya. Orang-orang yang gemar berbuat, gemar beribadah dalam kondisi dia tidak tahu akan apa yang dilakukannya. Orang yang seperti ini sadar atau tidak sadar sedang ikut meruntuhkan Islam. Yang pertama dan kedua ini dampaknya bagi masyarakat luas. Kalau yang pertama, orang yang punya pengetahuan ilmu agama yang banyak tapi amalnya kosong, itu sering jadi sandaran manusia. Lho kae wae sing ngerti nyatane ya ora nglakoni ini. Yang kedua sama, orang yang gemar beribadah tapi kosong dari ilmu, ini juga berbahaya. Kenapa? Di kampung-kampung, di masyarakat lapis bawah, ini standarnya angger wong kok gelem saka masjid mesti dadi panutan. Mbuh dia itu duwe ilmu atau tidak. Angger wong saka masjid sregep wis pokoke dadi panutan. Kondungani kan begitu. Sekalipun dongane ya ngopong mati, nggawa syukuran, supitan, ngantenan podo dongane. Tapi karena sering saka masjid, kemudian menjadi sandaran dan panutan. 1 dan 2 ini dampaknya bagi masyarakat luar biasa. Yang ketiga, beliau mengatakan wasinfun la ya'maluna wa la ya'lamun. Yang ketiga, kelompok manusia yang tidak mau untuk belajar dan tidak mau untuk beramal. Kelompok manusia yang beramal tidak, belajar juga tidak, ibadah kosong, golek ngilmu ora tahu, di masjid tidak pernah kelihatan, ngaji tidak pernah, kolo-kolo ngaji ngantuk sare dari awal sampai selesai dolanan HP misalnya ya. Ini kan gejala-gejala sekarang. Ketoke khusuk jebulane nanti guyang-guyu dewi, kancane ora ngerti kayak guyu apa. Yang ketiga ini kelompok manusia belajar tidak, beramal juga tidak. Sholat di masjid ora tau ketok,
Pengajian tidak pernah nongol. Di tempat-tempat yang baik jarang muncul. Kalau seperti ini semakin banyak, ya sudah, wassalam. Islam runtuh. Dan yang keempat, dia mengatakan, wasinfun yamna'un nas minat ta'allumi. Kelompok manusia yang suka menghalang-halangi orang lain ketika ada orang lain hendak bertolakul ilmi. Orang-orang yang suka menghalangi orang-orang lain, kalau ada melihat orang-orang hendak mencari ilmu, dihalang-halangi. Pengajian dibubarkan, acara pengajian digagalkan, dan sebagainya. Nah, 1-4 ini, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi menukil perkataan Muhammad Al-Fadl, itulah kelompok manusia yang dia sadar atau tidak sadar, hakikatnya sedang ikut andil meruntuhkan agama Islam. Kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah satu di antara 4 ini, ya, bukan menjadi orang yang tahu tapi tidak mengamalkan, atau orang yang gemar beramal ning ora ngerti karepe, atau yang ketiga beramal tidak, mencari ilmu tidak, atau yang keempat gembosi nek ana wong arep golek ilmu, difitnah dan lain sebagainya. Baik Ibu Bapak rahimakumullah, 3 kunci keberuntungan. Saya kira Ibu Bapak sudah pernah membaca ayat ini, bahkan hafal. Kita mengapa kita mengulang kembali, mereview kembali surat Fatir ayat yang ke-29 sampai 30. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Lanjutannya yang ke-30, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kata Allah begini, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitabullah. Yatlun ini bisa dimaknai yaqra'un, membaca, bisa dimaknai yatlun, tilawah, artinya membaca sambil mempelajari maknanya. Yatlunnya ini juga bisa bermakna yahfadzun, orang yang membaca bi ghairi mubasyaratin, tanpa tatap muka dengan Al-Qur'an. Jadi bisa tiga-tiganya. Yatlun ini bisa jadi membaca mubasyarah langsung, ya, baca mushafnya, baca mushaf. Hanya membaca tok, ming maca tok. Bisa jadi tidak hanya membaca, tapi juga menelaah, mempelajari makna yang ada di dalamnya. Ini sudah kemampuan di atasnya. Atau orang yang membaca biduni mushafin, tanpa mushaf. Ya, kalau sudah tanpa mushaf ini levelnya sudah tinggi, maka jangan heran kalau sering dinukil di dalam beberapa kitab-kitab fikih, Imam Syafi'i di bulan Ramadan membaca Al-Quran khatam setiap harinya 2 kali. Ini akal kita ndak nyanda, mosok kok nganti khatam ping pindho, karena kacamata kita ukurannya kita kalau membaca kudu nggawa Quran. Quran ini kudu sing gedhi, gitu. Bahasa saya di tempat saya gedem. Nah, gedem niku napa? Gedhi banget nggih. Kudu nggawa Quran, Quran sing gedem ngoten, kudu ngangge kaca mripat, njur lampune kudu sing pading. Pading niku napa? Padang banget. Ya, kita tidak bisa membayangkan, ya Imam Syafi'i hafal. Kalau hafal itu sekalian, sambil sisik-sisik ring muni, karena memang hafal. Dan bisa terus membaca dimanapun, kapanpun, jalan membaca, duduk membaca, dan seterusnya. Itu bagian dari yatluna kitabullah, membaca kitabullah. 1. Wa aqamus sholata,
dan orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan sholat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyatan. Ini ada ayat menarik, ada sirron, ada alaniyah. Wa anfaqu, dan orang-orang yang menginfakkan Allah bijaksana dengan mengatakan ma razaqnahum, mimma itu dari kata min-ma, ba'dun minal kulli, sebagian dari keseluruhan yang Allah berikan pada orang itu. Jadi tidak banyak. Allah itu maha bijaksana. Dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi, wa'alaniyatan maupun terang-terangan. Ibu bapak, berarti konsep orang berinfak itu ada kalanya sembunyi-sembunyi, ada kalanya terang-terangan. Mana yang lebih utama? Sesuai dengan keadaan yang mendorong orang itu untuk menentukan pilihan sesuai dengan keadaan. Baiknya sekarang terang-terangan, pongkok edo infak angel, bangun masjid habis 300 juta, buat musola 300 juta, yang kaya-kaya banyak, tir 50.000 misalnya, kudu dibom ini misalnya, wes aku piro pasir 5 rit dewean, perlu. Kenapa? Apa? Memotivasi yang lain. Dan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah dengan jelas mengatakan sirron wa alaniyah. Memang berinfak itu ada kalanya sembunyi-sembunyi lebih baik, tapi tidak menutup kemungkinan suatu ketika terang-terangan lebih baik. Lalu Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabura. Orang-orang yang melakukan 3 hal ini, ibu bapak, orang-orang yang melakukan 3 hal ini membiasakan membaca Al-Quran, mendirikan sholat, yang ketiga membiasakan menginfakkan sebagian dari apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, yarjuna tijaratan, yang melakukan 3 amalan ini hakikatnya dia sedang berniaga dengan Allah, berdagang dengan Allah Ta'ala. Yang perdagangan itu kata Allah lantaburo. Lantaburo, ini ada fi'il mudhari diawali dengan huruf nasab, lan. Kalau ada huruf nasab, lan itu mengawali kata kerja aktif, itu menunjukkan makna sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, ya tidak mungkin tidak. Sehingga Allah mengatakan orang-orang yang membaca kitabullah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka, hakikatnya dia sedang bertransaksi dengan Allah yang transaksinya tidak akan mungkin rugi. Bahasa Jawanya ramungkin tuno. Bahkan Allah masih mengatakan lagi liwafiyahum ujurahum, dan Allah pun pasti akan memberikan balasan dengan sepenuhnya. Liwafiyahum, agar Allah memberikan balasan secara penuh, secara sempurna. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah pun akan menambah dengan karunia yang lain. Ibu bapak rahimakumullah, sepintas ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 amal yang ketika kita membiasakan dengan 3 hal ini, maka kebiasaan 3 hal ini siapa yang melakukannya tidak akan mungkin rugi, pasti untung, ramungkin tuno, itu kata Allah. Yang pertama tadi ya teluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Kalau kita sering membaca Al-Quran, itu hakikatnya kita sedang meningkatkan kualitas personal kita, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah,
Ada ilustrasi sederhana. Ini gambar napa? Duren. Duren itu yang terbayang napa nek besok duren niku. Legi, ambune rasane legi, ambune napa? Ngibrit, regane larang. Itu duren. 3 ini saja yang kita ingat. Rasane legi, ambune ngibrit, terus regane larang. Kalau di tempat saya, kebetulan mertua saya itu orang Keranggan, ya. Keranggan itu termasuk sentra durian. Ada duren, ya. Mertua saya itu punya pohon duren, namanya duren pitruk, yaitu duren yang langka. Duren yang melengkung, panjang, kulitnya hijau. Nek dar duren niku paling pungginya hanya 2, lainnya tanpa pungging. Tangan endar niku mboten reget, sebab iso dikelotok, rasane enak. Niku. Regane larang. Dulu mertua saya bilang gini, iki nek duren sing rasa didol, ya. Kok ayo sapa ngerti punggine ditandur iso kaya induke. Nah, saya mengatakan nggih kula siap peranti kon mangan. Nah, lumayan niku nggih. Orang bayar. Ini durian nggih. Regane larang, rasane legi, kemudian ambune. Wah, di sini ada duren itu sampai sana sudah sopo tonggo duren itu. Ini sekalian. Kemudian sederhana. Ini buah napa? Pepaya. Pepaya niku rasane legi. Ambune boten enten. Pepaya niki wis ra ono ambune blas. Indikasi tidak ada bau itu sampai semut pun tidak ada yang rupung wong pancen ra ono gandane. Rasane legi, ngoten. Kemudian nggih, ambune ora ono, regane murah. 1.500. Itu lho. Duren 100.000, pepaya 1.500. Rasulullah SAW itu memberikan ilustrasi kalau dalam bahasa sana di Arab Saudi ketika itu saya yakin ya ibu bapak sudah hafal sabda Nabi ini. Perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran kalau di sana di Arab Saudi kamathali udrujatin seperti buah utrujah. Utrujah itu seperti jeruk tapi bukan jeruk, memang namanya utrujah. Utrujah itu baunya semerbak, wangi, ngibrit ya bahasa Jawanya, rasane nggih legem, ya prisa legem. Legem niku legi banget nggih, rasane legem, regane larang. Itu utrujah. Ya, rasane larang, kemudian baunya semerbak, kemudian rasane enak, regane larang. Itu utrujah. Kemudian Nabi mengatakan, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran, ini seperti apa? Seperti buah tamar, kurma. Kurma tahun ini tidak laku, murah. Karena tidak banyak orang umrah. Ya, sehingga banyak yang dibuang-buang. Kurma muda, do tibai pak kaki wedus. Itu kemarin saya di WA sama teman saya di sana. Kurma itu rasanya manis, ora ono ambune, ya harganya relatif murah dibanding utrujah tadi. Kalau itu di Arab, kalau di tempat kita yang paling pas ya durian sama gandul ini. Orang mukmin yang biasa membaca Al-Quran, ketika bacaannya semakin bagus, ibarat buah durian, rasanya semakin manis. Yang dibaca semakin banyak, sehari bisa 1 juz, sehari bisa 2 juz, sehari bisa 3 juz. Semakin banyak yang ia baca, ibarat buah durian, buahnya semakin besar. Kalau buah itu rasanya manis, kemudian juga bentuknya besar, biasanya regane larang. Orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran seperti buah pepaya, gandul, kates, regane ming 1.500. Nek mangsa rendeng ora payu, tumpuk ting pinggir lawang toyori entok. Itu gandul.
Ibu bapak, kula jenengan njur menggali, oh berarti nyongke gandul kok duren. Nah niku dipenggali kiambak-kiambak. Yang ada di sini ini pun teko rumangsa dhewe-dhewe mawon, berarti nyongke duren, berarti nyongke gandul. Dan yang namanya durian dan pepaya selamanya tidak akan pernah bisa sama, tidak akan mungkin pernah sama. Karena sejarah kan ngalah ke durian itu tidak ada sejarahnya. Maka begini sekalian, ya akan berbeda perilaku antara orang-orang yang biasa membaca Al-Quran dan tidak pernah membacanya. Akan berbeda perilakunya. Sing sok maca Quran kali sok mboten itu perilakunya pasti beda. Cara bicaranya juga beda. Cara berpikirnya juga beda, ngoten. Cara makannya mawon beda. Lih mangan wong sok maca Quran, kali mboten niku beda. Cara berpakaiannya beda, ketentraman rumah tangganya beda, keharmonisan rumah tangganya berbeda, semangat kebaikannya berbeda, dan tidak akan pernah sama motivasi untuk melakukan kebaikan antara orang yang biasa membaca Al-Quran dan tidak pernah membacanya. Sebagaimana bedanya antara durian dan pepaya. Ini kira nyelekit, tapi ya seperti itu. Nanti kalian kundur menggali, wah kalau ngaji nang Wonosobo ngunek-unek nyongke gandul ndak. Hati-hati sesuk monggo. Ini kan untuk muhasabah kita. Oh berarti nyongke duren alhamdulillah. Ya nyongke gandul wis apa-apa. Gandulan ono sak ingkrak sak keranjang lah yo duitnya oke. Itu semakin meningkatkan kualitas kita kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalian keberuntungan orang-orang yang membaca Al-Qur'an ini sudah sering kita dengar ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana", siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, kemudian dia berupaya untuk mengamalkan apa yang ia baca, ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamati, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya tajan. Tajan niku niki mahkota. Mahkota untuk laki-laki dan mahkota untuk perempuan. Kalau mboten ngerti sing pundi sing wong lanang, pundi wong wadon iki. Wis pokoke ini contoh mawon. Siapa yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan, berupaya mengamalkan apa yang ia baca, maka kelak di akhirat nanti akan dipakaikan untuk kedua orang tuanya mahkota yang dau'uhu ahsanu min dau'is syams, yang cahaya mahkota itu akan lebih terang dibanding cahaya. Mahkota itu bercahaya akan lebih terang dibanding cahaya matahari. Karenanya apa? Ketika seorang anak terbiasa membaca Al-Quran, maka orang tuanya akan mendapatkan kenikmatan dari kebaikan anak yang sering membaca Al-Quran itu. Ketika kita membiasakan membaca Al-Quran, maka kita akan memakaikan untuk kedua orang tua kita mahkota nanti di surga. Sekalipun kita sudah tua, tapi kita punya dua orang tua yang kewajibannya sampai mati, sampai kita meninggal dunia tidak akan pernah selesai. Bahkan di dalam riwayat Al-Hakim ya disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengajarkannya, kemudian dia berupaya untuk mengamalkannya, maka ul bisa yaumal kiamati tajan min nurin, Allah akan memakaikan kepadanya mahkota yang cahayanya lebih terang atau sama dengan cahaya rembulan. Bahkan di sini wa yuksa walidahu khullatani, dan akan dipakaikan untuk kedua orang tuanya khullatani. Khullatani itu pakaian kebesaran. Ini kena bahasa Jawa napa? Kelambi kegedean. Bukan itu, pakaian kebesaran itu pakaian yang sangat indah, yang sangat mahal. Akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pakaian-pakaian kemewahan, pakaian yang indah ya, hingga fayakulani, hingga kedua orang tua itu terheran-heran.
terheran-heran, loh, aku kok nganggo kelambi singkong ini apike to. Dan mereka terheran-heran sampai mengatakan, bima kusina hadza, kenapa saya dipakai pakaian seperti ini? Kok saya pakai seperti ini, kenapa? Sebabnya apa? Saya tidak merasa melakukan amal istimewa hingga saya diberi pakaian yang seindah ini. Kemudian dijawab, fayuqal bi ahli waladikumal Qur'an. Ini disebabkan karena anak kalian berdua yang di dunianya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka tidak akan pernah rugi siapa yang terbiasa membaca Al-Quran. Pasti beruntung, tidak akan pernah rugi. Ibu bapak rahimakumullah, ya, yatluna kitab Allah ini membaca Al-Quran secara implisit, secara khusus perintah untuk membaca Al-Quran. Tetapi ini juga secara eksplisit memberikan isyarat bahwa setiap mukmin senantiasa meningkatkan kualitas individunya, selalu meningkatkan kualitas dirinya dengan selalu belajar, dan belajar, menggali semua ilmu yang bermanfaat dan tidak ada batasnya sampai kapan selama kita masih mampu dan berkesempatan untuk bertalabul ilmi. Isyarat untuk kita selalu menambah pengetahuan ilmu agama. Yang kedua, Ibu sekalian, wa aqamus sholata, mendirikan salat. Mendirikan salat ini tidak sama dengan, berbeda dengan melaksanakan salat. Ya, kalau melaksanakan salat ini, kalau ya'malul salat sekedar melaksanakan salat. Tapi kalau aqamus shalah, ya, ini mendirikan salat dengan berupaya menjaga waktu-waktunya, tidak diulur-ulur, bahkan sampai melewati batas yang semestinya. Kemudian juga menjaga syarat atau rukunnya. Kemudian dengan menjaga tata caranya. Kemudian dengan menjaga dari perkara yang membatalkan dan merusaknya. Ketika bagian-bagian ini ada pada diri kita, ketika kita melaksanakan sholat, maka ketika itulah kita sedang berupaya untuk mendirikan sholat. Bahkan ketika ini kurang, maka kemudian ditambah dengan ibadah sholat sunnah yang dianjurkan, seperti sholat malam, kemudian rawatib yang mu'akad, kemudian witir, kemudian duha, kemudian seperti salat isyraq atau suruk misalnya. Ini salat-salat sunnah yang bisa dilazimkan, yang bisa dirutinkan. Apalagi salat malam. Salat malam itu luar biasa. Saya dulu punya dosen dari Saudi, punya semacam penelitian doktoral S3 disertasi. Membuat sampling korespondennya 3.000 sampai 5.000, banyak korespondennya. Yang diteliti itu orang-orang yang usianya di atas 40 tahun, antara yang biasa sholat malam dan jarang sholat malam. Dan ternyata hasil penelitian itu apa? Orang-orang yang berpeluang sehat jasmaninya, stabil rohaninya, itu ternyata orang-orang yang membiasakan sholat malam, terutama ketika usianya sudah di atas 40 tahun. Saya baca di bagian iktirah, bagian saran belakang itu, beliau menuliskan apa? Oleh karena itulah, wayan bang ala kulli muslim al muslimatin, sayubyanya bagi orang muslim laki-laki, muslim perempuan yang menginginkan tubuhnya sehat, rohaninya stabil, maka saran beliau, jangan tinggalkan sholat malam ketika usianya sudah 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. 40 karena Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 secara spesifik Allah menyebut hatta balau asuddahu arba'ina sanatan, mencapai usia 40 tahun. Maka Nabi memberikan sebuah reward. Rasulullah mengatakan Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam untuk sholat malam tahajud.
lalu dia membangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau bangun, maka suami ini pun ke kamar mandi, ambil ember, diisi air, kemudian dibawa ke samping istrinya sedang tidur, lalu apa? Gerujuki, disiram geblebek. Kemudian dia memerciki wajah istrinya dengan air, memerciki itu apa? Cemplung terus di piur bune tangi, dheweke wis 50 tahun, dheweke wis punjul 40 tahun, sampai istrinya bangun. Nabi menyebut itulah rojul yang rijal, seorang laki-laki yang laki-laki betulan. Wong lanang sing lanang tenang. Ibu-ibu ampun batas makai kundur, berarti bojone nyongki ra lanang tenan ya, enggak usah. Itu Nabi mengatakan begitu ya. Kemudian juga Nabi memberikan sebuah kebaikan bagi perempuan. Demikian juga Allah memberikan rahmat kepada seorang wanita yang mau bangun di waktu malam kemudian tahajud, lalu membangunkan suaminya. Pak, wungu Pak, Dewi pun 50 tahun, Dewi pun 20 tahun. Ketika suami tidak mau bangun, maka sang istri pun sama, ke kamar mandi, bawa nopo ember, nopo canting, seni banyu, kemudian sama memerciki wajah suami dengan air piur sampai bangun. Nabi mengatakan apa? Itulah wanita-wanita yang luar biasa. Nek wani, ngoten niku masalah ini. Soalnya nek sing ngoten niku bapak-bapak ndak masalah. Nek sing ngoten kok ibu-ibu, nek ora bejo enten tungkak mabur tekan patak niku. Tapi itu luar biasa. Salat malam itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau usia kita sudah di atas 40 tahun, itu dampaknya banyak, psikis, rohani, jiwa dan lain sebagainya. Adapun salat fardu ibu sekalian, ya keutamaannya sempurnanya karena dua hal, dilakukan di awal waktu dan dilakukan dengan berjamaah. Kita sering ya dengan kawan-kawan yang di luar kita sering mengatakan ora salat ki fi waktiha ki dawa, luhur ki ya saka jam 12 tekan jam 3, jam 3 pondol sithik. Manjing asar jam 3 ya luhur fi waktiha tetap apik. Iya, tapi tidak sesederhana itu. Kenapa? Kebiasaan Nabi itu adalah melaksanakan sholat di awal waktu, kecuali sholat isya yang kadang-kadang Nabi mengakhirkannya. Karena kata Nabi, sholat isya itu sebenarnya yang paling baik itu diakhirkan sampai tengah malam, kalau saja itu tidak memberatkan umatku. Tetapi lebih sering Nabi melakukannya di awal malam. Saya baca dalam kitab Taisirul Alam Syarah Mudadil Ahkam, ya, Syekh Ali Basam beliau menjelaskan hadis ini. Rasulullah SAW kata Jabir bin Abdillah, kalau sholat fardu biasanya yusolli zuhra bil hajirah. Nabi itu kalau sholat zuhur itu pas panas-panasnya. Hajirah itu bahasa Jawanya panas jeplek begitu. Nabi itu kalau sholat zuhur pas panas-panasnya. Berarti ya tengah siang itu begitu matahari sudah zawal, lingsir, kemudian Nabi sholat. Wal asro wasyamsu nakiyah. Lalu Nabi sholat asar, selesai sholat asar, matahari masih putih bersih, belum kuning, apalagi merah. Berarti Nabi melakukannya kapan? Di awal waktu. Wal maghrib, dan Nabi sholat maghrib idza wajabat, ketika matahari memang betul-betul tenggelam. Begitu tenggelam, mingslep Nabi bersegera sholat maghrib. Wal isya, ya, dan salat isya itu ahyanan wahyanan, kadang begini kadang begitu. Kalau Nabi melihat kaum muslimin sudah berkumpul di masjid, salat isya segera dilaksanakan. Tapi kalau Nabi belum melihat banyak berkumpul, salat isyanya agak diakhirkan sampai tengah malam. Itu kadang-kadang. Wasubuhu kana Nabi yusolli bi ghalasin, dan Nabi salat subuh itu selesainya salat subuh
itu kondisi remang-remang. Maka yang kemarin ya jadi perbincangan Muhammadiyah melalui Munas ya, kemudian ditanfidkan yang waktu subuh itu mundur 10 menit ya, itu 8 menit. Itu sebenarnya sudah lama menjadi pembahasan. Sekalipun teman saya bilang, wah matuk nih Pak Agus, cocok nek subuh kok awan, syukur maghribe gasik sisan. Ngoten niku. Lih poso men sedilo gitu. Lih ngomong karo ngondok-ondok jengkel nih kok. Awes kuno. Ini salat subuh. Kemudian yang kedua, utamanya memang dilakukan dengan berjamaah. Saya baca dalam Sunan Imam, kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan, beliau mengatakan hadis ini sanadnya baik. Rasulullah mengatakan, man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat ya, sholat lillahi karena Allah. Siapa yang sholat karena Allah sampai dengan 40 hari dilakukan dengan berjamaah, mendapati takbiratul ihramnya imam, takbir pertamanya imam, kutibat lahu bara'atani, dicatat oleh Allah bahwa Allah membebaskan orang itu dari 2 hal. Yang pertama dibebaskan dari penyakit nifak, yang kedua dibebaskan dari neraka. Siapa yang sholat karena Allah dilakukan dengan berjamaah, kok bisa sampai 40 hari rano sing bolong dan menangi takbiratul ihramnya imam. Maka yang bisa melakukan seperti ini, kata Nabi, dicatat oleh Allah bahwa ia dibebaskan oleh Allah dari 2 hal. Dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari penyakit nifak. Ini mboten gampil karena ada 4 tahapan. Salat karena Allah bisa insya Allah. Jamaah bisa. Ini nganti 40 dino ora bolong niku mboten gampang. Apalagi menangi takbiratul ihramnya imam. Saya angel malih niku. Karena seringnya kan ngeten, jalmo lipat seprapat tamat. Ora menyat nek dereng mireng omah. Niku dadi pakulinan ya. Padahal memang utamanya tadi mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Terakhir sekalian, masih sedikit, mendirikan sholat ini hakikatnya upaya seorang mukmin untuk meningkatkan kualitas spiritualnya dalam memelihara hubungan dengan Allah Ta'ala. Ketika seseorang semakin sempurna sholatnya, berarti dia sedang menyempurnakan keharmonisan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tingkat keharmonisan dengan Allah, dengan Tuhannya semakin baik, kalau hubungannya harmonis, maka akan banyak pertolongan-pertolongan Allah. Kalau banyak pertolongan Allah, maka akan banyak urusan yang dimudahkan oleh Allah. Dan ketika urusan itu mudah, itu salah satu tanda keberhasilan dan kesuksesan orang itu. Maka tidak akan rugi siapa yang selalu menjaga sholatnya, waktunya, tata caranya, kaifiyahnya, syarat dan rukunnya, menjaga dari kerusakan-kerusakannya, dan menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Terakhir ya, yang ketiga, simpel mawon, karena sudah jam 7. Nempun jam 7 lah biasanya pun kata sing noleh wong ting mburi pun sengerengene pun rada dhuwur. Niki rada mendung. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik diam-diam maupun terang-terangan. Ada hadis yang saya kira ibu bapak sudah paham dan sudah membaca, bahkan hafal. Ini harus selalu kita ingat. Kenapa kita termotivasi untuk selalu berinfak? Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada satupun hari
kecuali pada setiap subuhnya, setiap paginya turun 2 malaikat. Berarti apa? Tidak ada satu hari pun kecuali saat subuhnya di pagi harinya turun 2 malaikat. 2 malaikat ini mengucapkan begini, yang satu mengucapkan Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, orang yang munfik. Munfik itu artinya sudah masyhur dengan sedekahnya. Orang-orang yang dikenal penghuni langit dengan suka berderma. Tidak kenal oleh manusia tidak apa-apa, tapi dikenal oleh penghuni langit suka berderma. Orang yang seperti ini didoakan oleh malaikat dengan mengatakan khalafan, ya Allah berilah ia pengganti, bukan badalan. Kalau badalan itu pengganti yang sama. Kalau khalafan pengganti yang lebih baik kualitasnya atau lebih banyak kuantitasnya. Ini orang yang sering menginfakkan hartanya. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah orang yang mumsik, orang yang suka menahan, wong sing tangane rapet. Dulu kan sok diramal, epe-epe ini rapet kok bolong-bolong. Nek rapet arek sugih, nek bolong-bolong arek ora sugih. Itu. Padahal ya ndak ada. Nek orang gemuk itu mbok yo ora sugih tetap rapet kan begitu. Kalau yang kurus itu mbok yo konglomerat kurus ya tetap bolong-bolong. Mumsik itu orang yang menahan hartanya. Malaikat mengatakan talafan, ya Allah berilah kehancuran pada harta yang dimilikinya. Ini yang kemudian memotivasi kita itu sekalian, kita itu berupaya nek bisa, nek saged jangan ada hari tanpa berderma. Seberapapun, kepada siapapun, wujudnya apapun. Nek iso niku ora ana dina tanpa bersedekah. Rupane napa mawon, ngoten, wujude napa mawon, berapapun yang diberikan, kepada siapapun memberikannya, nek iso tidak ada hari tanpa berderma. Itu menjadi indah. Dan yang seperti ini tidak akan pernah rugi, kata Allah. Tijaratan lan taburo. Dia sedang melakukan perniagaan yang pernikahan itu tidak akan pernah merugi di belakangnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah, salatatun uqsimu alaihin. 3 perkara yang aku bersumpah atasnya. Yang pertama adalah ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang ketika disedekahkan. Dan itu sudah sumpah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan pernah berkurang ketika seseorang mensedekahkan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Karenanya bagian paling akhir, kalau kita ingin beruntung, Anda ingin beruntung, isilah hari-hari Anda dengan bacaan Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang meningkatkan kualitas personal kita. Ya. Tidak ada hari tanpa membaca Quran. Yang kedua, hiasilah hari-hari Anda dengan sholat berjamaah. Karena ketika kita menyempurnakan sholat kita sedang mengharmoniskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kalau kita ingin beruntung, lewatilah hari-hari Anda dengan biasa bersedekah. Kalau 3 hal ini dilakukan, kata Allah pasti beruntung, mesti untung. Kalau toh tidak beruntung, minimal kita tidak akan pernah rugi. Itulah Ibu Bapak rahimakumullah, surat Fatir ayat yang ke-29 sampai yang ke-30 ya. Dan seandainya kita sulit melakukannya, kalau kita berusaha pasti bisa, sebab janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, maka Allah akan memudahkan jalan kita. Maka Ibu Bapak rahimakumullah,
ingkang waket kalaturaken wonten ing titi kalodhangan enjang menika mugi-mugi manfaat sedaya kesalahan kekhilafan mugi Allah paring ampunan lan kawula pungkasi kanthi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.